Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam semangat masa Prapaskah, mempersiapkan diri kita untuk menyongsong hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita berada pada hari Minggu yang ketiga, hari Minggu Prapaskah. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan tindakan Yesus ketika memasuki kenisah atau bait Allah. Ketika itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat. Dan ketika Yesus masuk ke bait Allah, didapatinya banyak orang yang berjualan di sana. Para pedagang binatang, lembu, domba, kambing, merpati, dan juga ada penukar-penukar uang yang melaksanakan kegiatan mereka di sana. Dan Yesus merasa hal ini sama sekali tidak cocok. Dia membuat cemeti, kemudian dia mengusir semua orang itu. Meja penukar-penukar uang itu dia tunggang balikkan. Dan kepada para pedagang hewan itu dia berkata, kalian telah membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tindakan Yesus ini bagi para muridnya mengingatkan mereka akan kata kitab suci, yakni cinta akan rumahmu menghanguskan daku. Karena Tuhan begitu sayang akan bait Allah itu, tempat untuk berdoa, untuk bertemu dengan Tuhan, tempat yang suci, dijadikan tempat berjualan. Maka dia sama sekali tidak setuju dan mengusir mereka dari sana. Orang-orang Yahudi yang melihat tindakan Yesus ini bertanya, apa hakmu melakukan hal itu? Tunjukkanlah tanda bahwa engkau mempunyai wewenang untuk berbuat seperti itu. Dan pada saat itu Yesus berkata, rombaklah bait Allah ini, maka aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Orang-orang Yahudi tidak mengerti. Mereka berkata, 46 tahun bait Allah ini dibangun, dan engkau hanya mau dan mampu membangunnya kembali dalam 3 hari. Tetapi para murid kembali dari hasil permenungannya sesudah Yesus bangkit, mengerti ternyata bait Allah yang dia maksudkan adalah tubuhnya sendiri yang sesudah disalibkan, dimakamkan, tetapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyamakan dirinya dengan bait Allah itu. Saudara-saudari terkasih, dari bacaan pertama kita mendengar ke-10 perintah Allah. 3 perintah pertama dikhususkan untuk menyinggung hubungan kita dengan Allah. Dan 7 yang lain menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam ke-10 perintah Allah itu, Allah memberikan pandangan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dianut, untuk dihidupi oleh manusia. Dialah pedoman untuk kebenaran. Dialah penuntun kita pada hidup moral yang baik. Dalam diri Yesus Kristus putranya yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, ada tanda kasih dari Allah. Bagi orang Yahudi, mereka membutuhkan tanda-tanda
Dan bagi orang Yunani, mereka mencari hikmat, kata Rasul Paulus. Tetapi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, bagi orang-orang Yahudi itu menjadi batu sandungan. Mereka tidak percaya. Bagi orang Yunani yang tidak percaya juga, kehadiran Yesus itu untuk mereka yang mencari hikmat merupakan kebodohan. Mati, berkorban, itu adalah sia-sia menurut pikiran mereka. Sementara bagi kita yang percaya akan Yesus Putra Allah itu, itulah sungguh-sungguh hikmat. Itulah kekuatan kita yang diberikan Allah Bapa bagi penyelamatan umat manusia. Yesus itu sendirilah yang telah membersihkan bait Allah dan yang menyatakan bahwa Dia mampu mendirikan itu dalam 3 hari dengan menunjuk langsung kepada apa yang dialami kemudian sesudah wafat dan kebangkitannya. Dialah juga yang datang kepada diri kita masing-masing. Kita ingat di tempat lain, Rasul Paulus mengatakan bahwa diri kita adalah bait Roh Kudus. Diri kita adalah bait Allah. Sehingga bila Yesus datang dan melihat apa yang ada di dalam diri kita, tentu Dia juga akan mengambil cemeti serta membuang keluar segala sesuatu yang tidak cocok berada di dalam bait Allah, berada di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah ini adalah masa di mana kita dipacu untuk membersihkan kehidupan kita dari segala sesuatu yang tidak mendukung kekudusan dari bait Allah, dari diri kita yang adalah bait Roh Kudus itu. Maka hendaklah kita bersama renungan pada hari ini bertobat, meninggalkan segala hal-hal yang mengotori, yang merupakan kegiatan-kegiatan duniawi melulu yang tidak sesuai dengan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan di samping itu, hendaklah kita juga semakin banyak memberi waktu untuk berdoa, untuk berada di bait Allah yang suci, agar kita pun ikut dikuduskan dengan kehadiran bersama dengan Tuhan dalam bait-Nya yang kudus di dalam hati kita, agar layak menjadi tempat dan bait Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.